Orang bersenang-senang, maka kami yang khawatir gitu ya. Kami khawatir kalau terjadi pula kasus yang banyak lagi setelah ini. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Hafiz di program Newsmaker. Kali ini telah bersama saya Bapak Dr. Nuzeli Husnedi, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Arifin Ahmad, Provinsi Riau. Apa kabar Pak Husnedi, Nuzeli? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk-sibuknya nih Pak ya, dan apalagi nih rumah sakit rujukan pusat untuk COVID-19. Ya, jadi tugasnya karena rumah sakit ini ada rumah sakit rujukan provinsi. Salah satu aspeknya adalah gimana semua pelayanan bisa kita lakukan. Apalagi sekarang era COVID ini, tugas kita tidak hanya melayani pasien seperti biasa. Kita juga double pekerjaan. Pasien biasa tetap kita layani sebagaimana biasa. Ditambah lagi kita sebagai pusat rujukan untuk kasus sedang dan berat untuk COVID yang juga jumlahnya juga banyak gitu ya. Ya, yang penting kita nikmati aja, kita harus enjoy, kita harus menjalankan tugas kita dengan baik. Saya yakin betul bahwa Allah yang akan menjaga kita. Gitu aja. Ada satu kutipan yang menarik saya baca dari Bapak, bahwa di Riau ini tidak cukup 3M katanya Pak. Kata Bapak perlu jadi 4M. Ya, kalau 3M kita kan tahu itu pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, Bapak nambah 1M. Nah, seperti apa Pak? Kenapa Bapak sampai menyampaikan 4M itu Pak? Ya, barangkali itu variasi aja, dan Pak Gub juga membuat seperti itu ya. Jadi, kalau kita sudah pakai masker, mencuci tangan, kemudian kita menjaga jarak, yang jauh lebih penting juga sebenarnya adalah mencegah atau menghindari kerumunan. Karena 3 hal tadi, waktu kita pergi kerumunan, potensinya tetap ada. Ya. Jadi maka kita harus menghindari kerumunan itu. Kita tahu gimana pemahaman masyarakat yang masih bervariasi ini. Nah, kita harapkan dengan menambah M satu lagi itu, tentu kita harapkan jangan membuat kerumunan. Ya, uang di rumah aja kita harus pakai 3M. Ini malah pergi pakai 3M tapi ke kerumunan. Gitu ya. Nah, padahal kontak erat itu harus kita definisikan dengan baik. Nah, barangkali itu maknanya bahwa kita perlu menghindari kerumunan itu. Apakah pernyataan Bapak ini terkait dengan bertambahnya kasus COVID di Riau yang sampai hari ini masih menunjukkan peningkatan? Sebetulnya kan kita lihat dari awal ya, proses kita dari dulu. Kalau kami rumah sakit, saya bicara antara hulu dan hilir gitu. Kan kami ini posisi pada hilir, malah RSUD Arifin Ahmad muaranya malah. Ya. Jadi kalau kita lihat dari awal-awal sampai ke PSBB, pasca PSBB dulu, kita bicara 3T. Ya. Tracking and tracing, testing, and treatment gitu. Kita pada posisi treatment. Treatment alhamdulillah dulu sampai pasca PSBB kita malah rankingnya pertama itu kan. Ya, berarti treatment kita alhamdulillah baik. Kenapa kita siapkan dari awal gimana treatment, punya dokter dan perawat dan semua tenaga yang kompak hal demikian. Kita coba di treatment yang bisa lakukan demikian. Tetapi kan setelah berjalan selesainya PSBB kan tidak seperti itu kondisinya. Ya, barrier, contoh barangkali PSBB kerumunan tidak ada itu. Nah, ternyata pasca PSBB kok banyak kerumunan kan, orang boleh kemana dan sebagainya gitu ya. Angka juga meningkat. Nah, waktu kasus mulai banyak, kita berubah. Apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita menangani pasien dengan menjaga diri sendiri. Saya ingin sampaikan, di RSUD Arifin Ahmad ini kita punya filosofisnya begini. Karena kita menangani pasien demikian, konsep yang kita pakai adalah safety for workers, healthy for patient. Safety for workers itu kami menyadari betul di sini bahwa kami ini harus sehat gitu, supaya kita bisa menyehatkan pasien kami gitu. Nah, maka itu yang saya jaga. Dari awal-awal dulu teman-teman saya kalau tidak punya masker, tidak punya APD gitu, sebenarnya tidak usah kerja. Kita harus memenuhi bagaimana menyelamatkan kawan-kawan yang beri pelayanan ini supaya dia bisa bekerja dengan seoptimal mungkin. Untuk apa? Untuk menyehatkan masyarakat kita. Maka dimulai dengan safety for workers dulu. Tugas manajemen menjaga itu.
baru dia memberikan pelayanan kepada pasien, bagaimana healthy for patientnya gitu. Ya. Boleh diberitahu Pak, sekarang Arifin RSUD merawat berapa pasien corona dan kondisinya seperti apa Pak? Ini kan ritmenya agak berubah nih, jadi pada mungkin karena ada libur juga kemarin, ya, sehingga seolah-olah terjadi sedikit penurunan atau melandai gitu ya. Tapi saya ingin ingatkan sesuai dengan metode fluktuasinya kasus ini, kita harus lebih waspada lagi nih sekarang nih, ya. Libur ini kerumunan banyak, kita lihat di mana-mana ada kerumunan itu, karena orang sudah sekian lama tidak kemana-mana, lalu dapat kesempatan libur pergi kemana-mana, walaupun di daerah kita sendiri gitu ya. Saya lihat tempat wisata luar biasa banyaknya gitu ya. Jadi justru yang khawatir itu kami, orang bersenang-senang, maka kami yang khawatir gitu ya. Kami khawatir kalau terjadi pula kasus yang banyak lagi setelah ini, maka dalam 3 hari ini ada sedikit penurunan jumlah pasien, ada antara 40-50, pada biasanya 60-70-80 itu ya. Tetapi kita mewanti-wanti kalau terjadi peningkatan kasus seperti apa, maka kawan-kawan saya sekarang persiapkan, kita tidak mendoakan untuk menambah kasus. Mudah-mudahan tidak ada kasusnya, malah kita doakan, tetapi antisipasi kita lakukan. Tentu kita mempersiapkan hal-hal jika terjadi kasus, maka kita akan kembali luar biasa lagi ya, kerjanya seperti kemarin-kemarin itu. Iya, seperti Bapak bilang tadi, orang pergi libur semua Pak ya, libur panjang, cuti panjang. Kami tenaga kesehatan mau libur kemana gitu sih. Itu Pak ya kondisinya Pak ya. Kalau saya tidak libur kemana, nggak bisa libur. Nggak bisa libur Pak ya. Jadi kalau pergi kemana masih mending gitu. Ini kita tidak bisa libur. Gitu, bisa libur. Ya. Jadi saya cuma membandingkan begini, saya sampaikan untuk pegawai lain bisa working from home gitu ya, WFH gitu. Kami juga WFH juga, working from hospital dengan beban yang bertambah. Ya, kalau kita pakai konsep disaster seperti ini, sebetulnya kan harus saya ganti-gantikan nih, kawan-kawan saya bekerja. 14 hari kerja, istirahat minimal seminggu atau 14 juga, kan harus demikian. Tapi kalau itu kita lakukan, pasien tidak akan terlayani. Maka saya bilang tadi, kawan-kawan saya kerja working from hospital dengan beban yang bertambah lebih dari biasanya gitu. Dengan durasi kerja yang para Spartan seperti itu, apa yang dilakukan, apa kiat yang dilakukan untuk menjaga agar para tenaga kesehatan ini dan juga Bapak sendiri dalam menjaga kesehatan agar jangan tumbang juga gitu Pak? Ya, pertama karena tadi konsep safety for care, healthy for patient tadi itu, maka pertama dari ikhtiar. Di sumpahnya kami profesi ini kan melakukan hal yang paling tinggi, upaya tertinggi untuk demi keselamatan masyarakat. Maka kita lakukan demikian. Kalau kita berikhtiar, kita yakin bahwa Allah yang menjaga kita. Nah, tetapi kita tidak boleh abai, itu yang penting. Kalau kita cuai, kita juga kena. Tetapi ada faktor lainnya nanti apa? Tantangan orang menjadi fatigue itu, sudah letih gitu ya. Itu juga akan menurun. Maka kita lakukan rumah sakit sesuai dengan acuan yang ada. Bagi dokter, perawat yang tidak memenuhi dengan komorbid yang tinggi, dengan umur yang di atas 60, kita kasih kesempatan untuk istirahat. Mereka boleh kerja dari jauh, dari luar dan sebagainya, kita atur jadwal demikian. Kemudian bagi kawan-kawan yang ada, kita jaga mereka. Umpamanya kita kasih untuk mengetahui mereka swab sekali sebulan. Yang harus berhadapan dengan pasien sekali 2 minggu saya kasih swab, silakan. Itu diperlukan, apalagi kalau ada gejala dan sebagainya. Kita memastikan bahwa mereka harus safe gitu. Ya. Nah, kalau untuk pasien ya kita tetaplah pasien, karena mereka akan berhadapan dengan pasien. Orang ragu datang ke rumah sakit ini, dia harus tidur di rumah sakit itu terus gitu kan. Itu bedanya di sana. Nah, apa yang dilakukan? Ya menjaga diri. Bagi saya gini, jaga diri, jaga orang lain. Nah, jaga keluarga, jaga bangsa ini. Itu. Jadi kalau kita udah jaga diri kita dengan 3M seperti itu, lalu jaga orang lain sekitar kita, keluarga kita, dan jaga bangsa ini. Kenapa? Dengan kita lakukan itu, maka bangsa ini juga akan berkontribusi untuk kesehatan bangsa ini. Gitu. Pak Dokter, ini kan sudah berlangsung udah lama ya berarti ya. Kalau dari Cinanya udah dari awal akhir 2019, sementara kita dari Maret 2020, sudah cukup lama. Nah, dari pandangan dokter, ya untuk publik juga, ini sampai kapan atau apakah kita akan menunggu vaksin itu ya akhirnya semuanya akan berhenti atau seperti apa kalau menurut pandangan dokter?
Ya, inilah kalau kita cerita panjangnya, di rumah sakit ini ada 2 orang yang dari awal itu parno kata anak muda, ya, curiga aja setiap hari. Itu ada Dr. Yofi. Iya. Dia bulan Januari waktu Wuhan lagi heboh itu langsung temuin saya. Dia bilang, ini Pak Direktur, kejadian di Wuhan ini akan bisa terjadi di tempat kita. Wah, udah cepat. Saya bilang masih jauh itu, saya bilang. Iya masih jauh. Tapi kalau kita apa kita lakukan? Wah, saya ingat kejadian flu burung dulu. Iya. Wah, kalau kayak flu burung gimana? Saya tanya, gimana? Ini human to human. Kalau flu burung masih bisa kita jaga hewan segala macam. Ini human to human nih. Saya bilang itu kita harus siapkan Pi. Maka kita berdua berdiskusi terus, walaupun kawan-kawan saya kadang ngeledek kita, apa yang kalian bicarakan ini nggak jelas gitu kan. Saya buat tim hospital disaster plan di rumah sakit ini. Maka emang terjadi apa? Disaster apa yang akan terjadi? Saya bilang kita siap-siap. Kalau kita tidak ingin ketinggalan hal demikian, hospital disaster plan buat apa persiapan untuk ini. Nah, waktu itu kita diskusi, udah ada pembicaraan, udah ngomong dengan dinas kesehatan, saya ngomong dengan Persi gitu. Lalu akhirnya kita bertiga ketemu dengan Pak Gub. Saya, Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Yofi ketemu dengan Pak Gub. Apa yang kami lakukan adalah, kalau teori bagi saya namanya itu lead up gitu. Gimana saya meyakinkan bos saya bahwa ini akan terjadi seperti ini. Saya harus yakinkan Pak Gub bahwa jika terjadi begini Pak, kita tidak ingin menyesal. Itu di bulan apa tuh Pak? Bulan Januari. Januari Pak ya? Sebelum Dinas Kesehatan. Iya. Jadi Pak Gub, nah juga terjadi Wuhan seperti itu, mahasiswa kita ada, wah iya ternyata iya, kita intens bicara dengan Pak Gub. Jadi tidak salah sekarang kalau Pak Gub hafal bagi beliau gimana menangani ini, tidak salah gitu, karena beliau dari awal intens bicara demikian gitu ya. Jadi kita diskusikan itu, kita ngadap tiga, ini akan terjadi Pak, dari rumah sakitan saya akan bicara seperti ini, sebagai nanti penanganan seperti apa, ini Bu Mimi nanti di publik, nanti di Dinas Kesehatan seperti apa nanti saya sampaikan. Kemudian Dr. Yofi ini adalah tenaga ahli saya Pak. Dia ini ketua tim teknis saya. Yang saya harapkan karena mendiagnosis penyakit ini belum jelas standarnya, karena penyakit baru, maka kompetensinya ada dokter baru Pak. Saya bilang Dr. Yofi jadi pemberi fatwa. Sehingga dia menjadi referensi untuk mendiagnosis kasusnya. Saya menangani, memanage sarananya, Bu Mimi menangani gimana di sisi publiknya gitu. Itu yang kita lakukan. Dan Pak Gub setuju dengan itu, maka sejak itu kita intens bicarakan demikian. Saya rekayasa cari gedung mana yang untuk tempat dirawat nanti gitu. Ada ruangan yang saya kosongkan, itu direkayasa. Tim hospital disaster plan, saya punya dokter spesialis okupasi. Kan ada ruangan tekanan negatif, tapi dia punya referensi banyak, maka itu direkayasa itu. Karena tempatnya berbeda, pintu masuknya seperti apa, keluar seperti apa, di mana ganti baju, di mana harus mandi dan sebagainya, itu diatur semua. Harus ada rekayasa ruangan. Lalu tekanan negatif gimana caranya? Oh, gedungnya nggak ada yang baru, gitu kan? Maka dibuat dengan exhaust fan, ditarik udaranya, dimasukkan ke satu ruangan, nanti dibunuh kumannya di situ, baru boleh keluar lagi. Ya, itu kita lakukan. Itu bentuk proses. Tiba-tiba sampai pada bulan Maret. Diumumkanlah kasus pertama di Jakarta. Wah, itu bisa kasak kusuk kita. Ya. Kita kasak kusuk mulai di Jakarta tuh biasanya langsung meletup di mana-mana itu. Nah, besoknya langsung meletup di sini satu pasien. Saya yakin betul tuh. Karena saya sudah menyiapkan dari awal, saya tahu betul itu. Wartawan tidak tahu itu ada pasien masuk tempat saya. Karena saya sampaikan gaduh. Karena saya lebih mengutamakan gimana keselamatan pasien daripada publikasinya gitu. Mohon maaf saya dengan itu. Maka saya bilang pasiennya dikirim malam. Untuk apa? Untuk tidak membuat publikasi yang tidak perlu. Karena belum jelas ini seperti apa. Nah, maka dengan belajar itu menurut saya itulah mekanisme kita mencoba memberikan hal terbaik dulu. Apa yang kita lakukan sepakat kita baru saya expose. Kan memang ada pasien yang begini, tapi kondisi seperti ini kami tangani seperti ini. Itu yang kita lakukan waktu itu ya. Alhamdulillah pasiennya juga tuh tidak ada masalah, selamat lah, tidak masalah kita ya. Nah, sampai kapan enggak produksi pertanyaan saya balik tadi Pak. Sampai kapan atau apa sikap kita ini untuk yang panjang ilmu epidemiologi itu. Saya kan ahli permasakitan. Jadi ilmu epidemiologi bilang begini, ini tak bisa dihitung kapan akan selesai. Karena dulu kita memperkirakan 3 bulan bertambah jadi 6 bulan. Gitu. Setelah 6 bulan ternyata kualitasnya sekarang masih seperti ini. Lalu tiba-tiba ahli epidemiologi bilang ini 2021 saya enggak, kata dia tidak juga. Mungkin 2022. Apa hubungan dengan vaksin? Kita bicara herd immunity. Herd immunity itu ada yang ada yang natural saja, ada yang dengan vaksin gitu. Nah, teorinya kan kalau herd immunity itu setelah 40% orang terkonfirmasi, itu baru muncul imunitas kelompok. Ya. Itu korbannya banyak itu.
maka sekarang vaksin segera dibuat. Karena dengan cara lain ada vaksinasi semua orang sehingga tercapai jumlah yang demikian. Maka kita tunggu vaksin itu. Dan vaksin pun tidak mudah juga kan. Vaksin yang seperti apa ini? Itu ada proses-proses uji coba dan semacamnya, uji klinis dan sebagainya. Nanti kita tunggu nanti ke depan gitu ya. Memang kita harus bersabar. Maka untuk mengatasi sekarang kita balik ke yang tadi. Bicara pemerintah bicara 3T, masyarakat bicara 3M atau 4M ya, kita tambah dengan menghindari kerumunan itu ya. Jadi itu yang dilakukan, itulah satu-satunya cara yang harus kita lakukan pada saat ini untuk terhindar dari penularan dari COVID ini. Jadi di tengah ketidakpastian tadi kita kembali ke 4M tadi itu Pak ya. Tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Pak Dokter, ini kita beralih yang ringan-ringan seputar Bapak selaku pimpinan di sini udah 5 tahun Pak ya. Dari tahun 2015 Bapak Nuzuli Husnadi juga ketua Persi dan juga ketua Arsada Pak. Nah itu diborong semua itu Pak ya. Itu menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari kolega dan juga stakeholder terhadap Bapak. Nah apa aja yang dalam selama 5 tahun ini yang selama Bapak memimpin RSUD yang Bapak perubahan atau apa juga yang pengalaman yang menarik yang Bapak rasakan? Silakan. Baik. Saya ini mungkin terlalu mencintai rumah sakit ini karena saya memang kerja udah 30-an tahun di sini. Ya, saya tahun 90 di RSUD ini Pak. Saya sudah tahun 90 sudah kerja di sini saya. Ya, jadi saya tahu persis nih perkembangan seperti apa. Lalu tahun 2001 saya diamanahkan untuk mencoba merancang master plan rumah sakit ini. Dibilang pimpinan saya waktu itu, dengan gubernur juga waktu itu, saya bersama kawan-kawan merancang pengembangan rumah sakit ini di era otonomi kan. Otonomi itu. Saya kebetulan sekolah 98 sampai 2000 di manajemen rumah sakit. Lalu sepulang dia suruh melihat apa tantangan yang mau disampaikan, saya bilang kita bangun rumah sakit kita Pak gitu kan. Kita buat master plan-nya sampai 2020 itu ya, mengikuti visi Riau. Nah saya kan juga membayangkan juga mau kemana nanti, itu takdir lah buatnya. Yang penting bagi saya mengeluarkan ide demikian, dan saya ya bersama-sama lah di sini terus ya. Kemudian Tuhan memberikan melalui Pak Gubernur sebelumnya saya diamanahkan di rumah sakit ini tahun 2015 gitu ya. Tentu apa yang dulu saya pikirkan saya ingin itu dijalankan. Prosesnya berbagai hal kita lakukan, tentu penyempurnaan dari sistem yang ada, mengaktifkan semua rencana dulu. Ini sudah ada pelayanan, kita jadi pusat pelayanan jantung terpadu sekarang, kita juga pusat pelayanan kanker terpadu sekarang ya. Pelayanan jantung terpadu kita dulu belum pernah ada operasi jantung di sini, kita sudah operasi jantung 78 orang sudah di sini, alhamdulillah hasilnya juga baik gitu ya. Kita punya tim bedah jantung yang juga solid, insya Allah sebentar lagi kita bisa mandiri gitu ya. Kemudian pelayanan kanker terpadu dulu, kalau penanganan kanker ini dulu kan lebih banyaknya kan berdoa saja. Ya, padahal penanganan kanker itu banyak itu, mulai dari diagnosis, kemudian ada operasi, ada kemoterapi, ada radioterapi gitu ya. Kemudian paliatif terapi gitu ya. Nah dulu hanya kalau sudah kanker dikirim ke Jakarta, orang pasrah sudah balik ke kampung merah putih, ya kita tak tahu dia meninggal orang itu. Lalu kita kembangkan pelayanan kanker terpadu itu, kita punya ahli-ahli kanker di sini. Sekarang kita punya semua modul untuk pelayanan kanker itu. Kita punya operasinya, kita punya ahli bedah tumornya ada, kemudian untuk kemoterapinya ada, radioterapinya ada, ya paliatif terapi itu sudah bersama-sama kita bisa lakukan di sini dengan konsep pelayanan kanker terpadu gitu ya. Nah tentu unggulan-unggulan ini kita kembangkan terus. Bagaimana kita menghadirkan, Pak Gubernur sarankan ke saya adalah tugas adalah menghadirkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat gitu, dengan melambangkan rumah sakit ini sebagai pusatnya gitu. Maka kewajiban saya adalah bagaimana menciptakan itu, memanage dengan kawan-kawan saya ada di sini atas dukungan dari infrastruktur saya Pak Gubernur dengan semua tim yang ada di provinsi, juga dengan DPRD,
gimana kita membuat visi dan misi rumah sakit ke depan harus kita laksanakan. Nah, ke depan apa yang kita lakukan? Ternyata rumah sakit ini adalah rumah sakit pendidikan. Sudah lebih dari 1.000 dokter lahir dari rumah sakit ini. 1.000 dokter? Ya, dari FK Undri. Sekarang ada 3 pendidikan spesialis sekarang. Ada dokter kebidanan, ada dokter paru, ada dokter anestesi sekarang. Insya Allah akan masuk lagi dokter bedah untuk pendidikan spesialisasi. Jadi rumah sakit ini berkembang terus-menerus, berkembang pendidikan, bagaimana untuk anak negeri menjadi dokter-dokter yang baik ke depan, itu akan senantiasa kita kembangkan secara terus-menerus. Gitu. Dari sisi layanan, tadi saya buka-buka situs RSUD, Pak. Ada pernyataan Bapak yang menarik menurut saya. Jika dia adalah saya. Nah, apa itu filosofinya, Pak, dari sisi layanan itu, Pak? Jadi dalam konsep pelayanan rumah sakit ini terakreditasi paripurna. Dalam konsep akreditasi itu membuat standarnya yang kita lakukan adalah kita memperlakukan jika dia adalah saya. Itu konsep akreditasi. Tapi di rumah sakit saya rubah filosofisnya. Saya punya budaya organisasi. Pertama adalah menata hati menggapai mimpi. Ya, jadi awal-awal saya masuk pada ulang tahun rumah sakit ini yang ke 40, ya, saya canangkan menata hati menggapai mimpi. Kenapa? Ternyata sekian lama dulu saya mencita-citakan seperti ini. Dengan menghadapi manajemen rumah sakit yang memang pelik ini, menghadapi 100-200an orang dokter dengan kemampuannya luar biasa, perawatnya hampir 1000-an dan sebagainya, dan 2000-an stafnya harus begitu tiap hari. Kalau kita tidak tata hati kita, menurut saya tidak akan baik hasilnya. Maka saya bilang ke kawan-kawan ini, visi yang tinggi ini hanya bisa kita capai kalau dengan punya hati kita. Punya hati. Maka caranya kemana? Menata hati. Menata hati itu kadang-kadang kita lebih banyak sabarnya daripada kita ofensifnya. Yang penting tujuan kita tercapai. Maka menata hati untuk menggapai mimpi. Itu saya buat demikian. Nah, kemudian orientasi pelayanan. Orientasi pelayanan gimana caranya? Dulu kan orang selalu menyatakan dalam bisnis pelanggan itu adalah raja gitu. Saya bilang ke di rumah sakit pelanggan itu raja. Marah-marah terus nanti pasien sama pegawai saya gitu. Saya balik tidak setuju saya dengan itu. Apa harus yang kita lakukan demikian? Nah, saya berpikir-pikir harusnya kita rubah sikap yang lainnya. Gimana caranya? Kita buat apa yang paling menyentuh. Karena sering dibilang ngomong dan sebagainya. Karena komunikasi menjadi sangat penting gitu ya. Maka saya ingat bagaimana kita menghargai orang tua kita. Ya. Jadi walau takullahumma uffin gitu. Ya. Jadi bicara saja kita, itu udah masuk neraka itu. Ya, itu tidak boleh untuk kita. Maka saya bilang kawan-kawan kita, untuk merubah mindset lebih cepat, jadilah pasien kita tuh kayak ibu kita. Maka saya buat hashtagnya, layani pasien bagaikan ibu. Jadi harus dirubah mindsetnya. Tentu tidak mudah berubah perilaku, tapi minimal ada goal yang harus mereka capai. Ke depan, pasien-pasien lain ini harus dia perlakukan sebagai ibu gitu. Dengan apa? Dengan sopan santun yang baik, dengan memberi hal terbaik untuk ibu kita, karena kita tidak ingin ibu kita celaka. Itu konsep demikian. Maka itu kita buat konsep roh yang ada di dalam menjadi konsep perilaku yang harus dibuat oleh kawan-kawan saya rumah sakit. Pak, ini RSUD kan rumah sakit rujukan, Pak ya. Seluruh Riau datang ke sini, pasien-pasien rujukan. Nah, ini kan juga membutuhkan birokrasi dan juga yang kadang-kadang jadi dikeluhkan itu kan antrian, kemudian juga proses mendapatkan layanan. Nah, seperti apa Bapak menata ini di RSUD atau ada yang pembaruan di sini itu gimana Pak? Kita tahu bahwa visi misi Pak Wagub dan Pak Wagub salah satunya adalah bagaimana pelayanan yang profesional gitu. Lalu digitalisasi. Pelayanan masyarakat berbasiskan IT gitu. Itu dalam misi beliau. Nah, maka kita buat rumah sakit ini untuk pelayanannya, kita bicara akreditasi koridornya dengan memberikan pelayanan paripurna sesuai dengan visi kita sebenarnya menjadi rumah sakit pendidikan mandiri dengan pelayanan paripurna yang memenuhi standar internasional gitu. Itu visi kita di sini. Nah, gimana implementasinya? Dengan Riau Digital yang disampaikan oleh Pak Wagub itu kita sambut di sini dengan pengembangan digitalisasi di sini. Kita tahu BPJS begitu susahnya pasien dulu, orang dengan tadi mana-mana. Maka saya mencoba pengembangan. Dulu rumah sakit ini buat kerjasama perkara IT. Saya lihat kalau kerjasama itu kita nyewa orang, itu kita tidak bisa maunya kita seperti apa.
Nah, saya kayak tadi menatah hati mimpi saya gitu. Saya harus bisa meminta orang untuk menyesuaikan yang apa kebutuhan gitu. Maka saya buat dengan TaylorMade. Saya buat kerjasama. Kerjasama ada pendidikan komputer 2 di Riau. Ada PCR, ada UIN gitu. Nah, kebetulan di UIN ini salah satu pakarnya ambil S3 di Jepang. Itu konsepnya health management. Maka saya panggil, saya ajak diskusi, bisa nggak Anda buat TaylorMade, gimana manajemen rumah sakit, sistem informasi rumah sakit bisa dibuat secara digital dengan semua aplikasi yang ada. Alhamdulillah itu bisa dicapai. Beberapa pencapaian yang sudah saya sampaikan, pertama adalah kami buat namanya pendaftaran dengan mandiri gitu. Dulu kan pernah antri tuh. Subuh orang taruh sandal supaya ya kan itu modelnya kan. Itu untuk dapatkan sehelai surat eligibilitas itu 3 jam itu, udah 3 jam itu kan. Nanti akan keluar, nanti di print di sana gitu kan. Gimana nih memutus rantai ini? Itu cukup melelahkan. Ya, melelahkan itu. Orang pergi sholat dulu, tinggalkan. Gitu kan. Maka kita rubah dengan namanya APM, Anjungan Pendaftaran Mandiri. Anjungan pendaftaran itu kayak ATM juga. Kita bisa colok di sana dan langsung keluar dia. Apa yang keluar? Langsung keluar SPP-nya itu. Jadi kalau itu dengan senantiasa bersyukur untuk tidak takabur, saya sampaikan dulu orang menunggu 2-3 jam. Sekarang cukup 2-3 menit saja. 2-3 menit? Ya, malah sebentar. Kalau yang dia pandang, yang kedua kan saya buat pendaftaran online dari rumah. Bisa di Jadi kalau dari rumah dia pendaftar nanti bisa aja dia gini aja, lah udah keluar SPP-nya gitu. Kenapa bisa gitu? Kita buat kerjasama yang baik dengan BPJS. Kita buat kerjasama dengan BPJS sehingga kami dapat kesempatan database-nya BPJS tentang pasien itu kita bridgingkan dengan kita. Sehingga orang bisa mendaftar di sana demikian. Dan itu apa yang kita lakukan. Saya juga berharap di ruang saya bisa mengontrol kerjaan orang seperti apa. Dengan cara apa? Dengan cara membuat dashboard. Saya buat dashboard pimpinan di ruang saya itu yang saya bisa kontrol apa yang terjadi. Semua di rumah sakit. Nah, itu yang ternyata waktu-waktu akan berkembang terus-menerus. Sekarang untuk medis saya sudah punya, saya bisa tahu nih seperti sekarang nih, saya tahu ini pasien rawat jalan 535 nih, yang pakai APM tadi 293 nih. Sudah tahu di sini. Saya tahu nih. Nanti juga ada nih, berapa orang tiap poliklinik tahu nih. Jadi alam dokter bilang, oh ini saya capek nih. Nah, saya bisa tahu, pasien kan cuma segitu. Gitu saya. Jadi nggak bisa bilang, oh dah saya poliklinik banyak nih pasien. Saya tahu berapa orang pasien mereka di sini. Ya kan? Nah, saya malah apresiasi, wah saya telepon dia kan, wah Surya banyak pasien nampaknya nih, ayolah tak apa-apa. Kadang-kadang pasien kanker, pusat kanker itu, kadang dia pulangnya udah 3 kali azan dari sini, habis maghrib baru pulang, atau kadang-kadang 4 kali azan, habis isya dia baru pulang gitu kan, karena pasiennya banyak gitu, dia harus layani seperti itu ya. Nah itu kita apresiasi orang demikian. Nanti kita bisa lihat di sini membuktikan, oh ya betul ternyata pasiennya banyak nih hari ini. Itu kita lihat itu. Ya dengan lihat dashboard di ruang saya juga lihat seperti itu. Yang sedang kita kembangkan lagi adalah SIM macetnya. Jadi saya juga ingin semua aset ini terdaftar SIM semua. SIM macet namanya Pak? Aset. Aset. Jadi semua aset itu terdaftar, nanti akan ada, nanti kan alat medis juga ada, nanti kapan dia harus dikalibrasi, dia semua harus ada di sini semua. Kan. Sehingga nanti dari ruangan saya bisa kontrol hal demikian. Itu yang kita targetkan, ya, sistem informasi yang kita punya. Apa gunanya? Ke depan saya ingin kabupaten kota itu ngikut bersama-sama kita. Yang ideal yang saya harapkan sebetulnya adalah nanti kalau ada pasien yang akan dirujuk ke sini, saya ingin mereka kirim datanya. Ya. Kalau umpama operasi punya, saya harapkan di perjalanan orang kita harus siapkan kamar operasinya. Kan antar dokter nih, udah persiapan semua di sana. Kalau lengkap rasanya, memang dokternya ada di sini, kita bisa siapkan. Oh ini tinggal scanning aja nih, oh tinggal MRI aja nih, gitu kan. Nanti tinggal operasi ya, gitu kan. Nah, itu kan akan lebih baik. Itu yang ingin kita capai sebagai pusat rujukan. Caranya gimana? Membuat jejaring. Tentu berarti dimulai itu dulu. jaringan menjadi satu. Yang provinsi ya. Gimana nanti borderless kita. Jadi ada batasan kita. Antar dokter bisa bekerja dengan baik. Mudah itu tidak mudah sekali itu. Itu konsep besar yang harus kita punya dukungan. Saya minta dukungan dari Pak Agung demikian ya. Supaya kita bisa sampaikan itu kepada kawan-kawan kita. Baru nanti rujukan itu bisa berjalan dengan baik dengan memanfaatkan pemerataan yang lebih baik lagi di rumah sakit kita. Itu sangat luar biasa betul. Karena yang membutuhkan itu banyak. Saya sampaikan tadi, kalau orang punya uang dia bisa kemana-mana. Tapi orang tidak punya dia pasti akan ke sini. Maka istilah Pak Agung, hadirkanlah pemerintah, terutama orang miskin, mau nak kemana dia pergi. Kan? Pasti dia minta tolong sini. Dan ini kan dibiayai oleh pemerintah provinsi Riau. Gitu. Nah itu kita lakukan. Gitu.
Itu suatu konsep yang luar biasa dan mudah-mudahan itu terwujud, Dok. Dok, Ya. ini udah banyak-banyak bincang kita, Dok. Yang terakhir ini, Dok, saya cuma nanya yang agak nakal sih, Dok. Dok, ini jadi dokter ini udah sesuai dengan cita-cita dari kecil atau gimana ini, Dok? Ada udah terwujudnya memang dari awal dicita-citakan. Saya berpindah-pindah cita-citanya. Dari kecil dulu mau jadi camat. Jadi camat. Ya. Karena waktu pemilu itu camat itu gagah sekali ya. Semua orang takut sama dia. Atau bilang saya mau jadi camat aja. Camat. Saya bilang itu caranya begini kata bapak. Oh iya, apalah. Lalu tiba-tiba banyak ulama-ulama datang. Oh kalau saya mau sekolah agama aja, saya mau ke Mesir. Saya bilang. Ke Mesir. Ada juga demikian. Nah selamatan-matang akhirnya SMA. Saya masuk SMA. Banyak sekali kawan-kawan saya bisa di teknologi gitu. Ya. Teknologi saya juga ingin juga di teknologi, tapi situasinya ternyata tidak. Maka dengan apa yang ada, maka akhirnya saya karena di keluarga saya beberapa orang tidak jadi dokternya. Oh, udah ada yang kata sebelumnya. Bapak saya, kamu teruskan cita-cita kamu jadi dokter. Nah, akhirnya saya masuk kedokteran, lulus kedokteran. Setelah langsung kerja di sini saya. Kerja di sini, lalu ada ibu kandul yang selalu saya hormati, Ibu Salohot. Beliau bilang gini, kamu pakai jalur administrasi lah, jangan semua orang spesialisasi gitu. Ya, sampai sekarang saya pegang amanah beliau, mungkin doa beliau juga mungkin, termasuk setelah Bu Salot ada Pak Rosmani yang juga nyampaikan itu ke saya, ada Pak Fatah nyampaikan itu juga ke saya, mungkin garisan tangan, mungkin saya yakin pasti Tuhan akan memberikan terbaik untuk semua kita, cuma kita tidak tahu seperti apa yang diberikan kepada kita. Saya pikir untuk usaha ini yang diberikan Tuhan kepada kita dan saya harus bersyukur gitu, karena dengan bersyukur nikmat akan bertambah, itu yang saya pahami demikian itu. Bapak kan udah jadi katakanlah udah sosok yang berhasil nih Pak. Apa itu rahasianya Pak? Atau ada orang yang menurut Bapak yang paling berperan dari Bapak? Ya yang jelas semua pekerjaan itu didukung oleh keluarga ya. Mana keikhlasan keluarga, dukungannya seperti apa, karena pekerjaan seperti ini juga tidak mudah juga gitu ya. Lalu memahami tugas itu seperti apa, menjalankan tugas dengan baik. Ya, seperti tadi menata hati menggapai mimpi. Kita untuk mencapai mimpi itu harus menata hati kita. Itu saya akan prinsip seperti itu terus. Kadang-kadang saya mencoba lebih sabar, gimana bisa mengandalkan orang. Apalagi di tempat saya ada 2.000-an orang yang kerjasama dengan tiap hari, dan itu kontak semuanya gitu, tidak hanya berbilang gitu, kontak ini 2.000-an orang 24 jam berkontak rumah sakit ini, dan itu harus kita bersama-sama. Jadi tingkat kesebaran harus lebih tinggi, komunikasi harus diperbaiki, gimana kita saling bersahabat, siapapun di rumah sakit ini saya coba lakukan demikian. Kenapa? Kadang-kadang saya ketemu dengan kawan security, kawan dengan service. Dari mereka banyak hal perbaikan yang sudah dilakukan. Mereka sekarang lebih tahu dari kita, kan mereka ada di lapangan itu. Bagi saya masukan-masukan itu menjadi inspirasi bagi saya bagaimana memperbaiki. Menurut saya kita harus jaga itu semua. Karena semua berperan rumah sakit ini. Rumah sakit tidak tergantung kepada pemimpin. Rumah sakit ini tergantung gimana bersama-sama mengelolanya dengan pemahaman yang sama gitu. Tentu harus ada leadernya gitu ya. Itu pemahaman saya demikian. Dengan cara itu menurut saya, maka track kita siapkan. Ya. Nanti koridor ini kita bawa, itulah kita giring kawan-kawan kemana-mana. Dengan track ini semua akan bisa. Yang kedua, saya percaya dengan kurva normal, bahwa setiap apapun kita lakukan pasti ada pojok kiri kanannya. Yang ekstrim kiri kanan itu pasti ada. Dan kita jangan perhatikan itu. Yang kita lakukan apa? Gimana tengah-tengah yang harus kita lakukan. Yang kedua, memperhatikan yang pojok kanan, lihat, jangan yang kiri. Yang kiri itu tidak akan pernah bilangin kita iya juga. Yang kanannya lihat. Yang kanan ini kan apapun dikerjakan untuk ide kita ini. Nah, saya selalu mengeksplor hal demikian. Bahwa yang rata-rata ini kita lihat gimana mengarahkannya. Yang kiri tidak, kata dia pasti bukan kata dia. Enggak, diabaikan aja. Diabaikan tapi kita wanti-wanti. Jangan dia merusak apa yang ada. Nah, itu yang menjaga demikian. Itu yang sebenarnya menata hati itu. Gimana kita untuk mencapai tujuan kita berbagai liku harus kita lakukan ke depan itu. Terima kasih Pak Dokter. Bincang kita cukup lama dan banyak yang bisa kita dapatkan dari Pak Dokter tadi. Tribuners, itulah bincang-bincang kita dengan Bapak Dr. Nuzeli Husnedi, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Provinsi Riau. Nah, mungkin di penghujung ini, karena ini masih suasana COVID, pandemi, mungkin kita perlu ingat dari pesan Pak Dokter tadi, yang tetap di tengah ketidakpastian kapan ini akan berakhir, kita pesan 4M tadi, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan
menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Nah, itu mungkin yang harus tetap kita jaga sampai ya mungkin setelah nanti COVID vaksin juga ada, ya tetap itu harus kita lakukan. Begitu ya Pak Dokter ya? Oke. Itu Tribuners, sampai ketemu lagi kita di edisi Tribun Newsmaker berikutnya. Sampai jumpa. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.